Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami akan sampaikan prosedur pelaksanaan dan konversi nilai mahasiswa jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang mengambil mata kuliah pada kampus Merdeka Merdeka Belajar. Kali ini ada pihak-pihak yang terkait atau terlibat dengan kegiatan KMMB ini. Siapa saja, yaitu mahasiswa, pembimbing akademik, atau dalam hal ini bisa sebagai dosen fakultas, atau dalam hal ini juga sebagai dosen program studi sistem informasi. Lalu ada admin, ketua jurusan, dekan, PIC, KMMB dari yang ditentukan atau ditunjuk oleh Menteri, oleh rektor dalam hal ini, lalu rektor atau wakil rektor. Mahasiswa yang pertama berkonsultasi kampus Merdeka ke dosen pembimbing akademik. Pembimbing akademik di sini mempunyai kewajiban memberikan arahan untuk konversi kira-kira mata kuliah yang akan dikonversi kemana dan menyetujui Form 2 dan Form 3 sebagai syarat. Kemudian setelah disetujui atau telah ditandatangani Form 2 dan Form 3 oleh PA, mahasiswa mengajukan Form 1, 2, dan 3 ke ketua jurusan melalui bagian administrasi. Di bagian administrasi, admin memverifikasi Form 1, 2, dan 3. Form 3 ini salah satunya akan ditandatangani oleh ketua jurusan sebagai orang yang mengetahui apa yang sudah disetujui oleh PA. Lalu Kajur mengajukan surat rekomendasi ke fakultas, yaitu ke dekan. Kemudian dekan akan membuat surat rekomendasi untuk mahasiswa yang mengambil KMMB. Lalu dekan menyampaikan ini melalui bagian TU, lalu diterima oleh admin, dan admin jurusan atau prodi langsung mendistribusikan atau meneruskan pengajuan surat rekomendasi mahasiswa tersebut ke mahasiswa. Di sini mahasiswa sudah bisa atau sudah dapat mengupload surat rekomendasi KMMB ini. Lalu kita kembali ke sini. Pada saat mahasiswa mengajukan Form 1, 2, 3 ke jurusan, ada deskripsi mata kuliah atau sejenis deskripsi jenis materi atau kurikulum yang diberikan dari tempat Merdeka Belajar seperti dari industri atau perguruan tinggi lain tersebut, lalu dikirimkan atau disampaikan ke jurusan, dalam hal ini ke Kajur. Lalu Kajur akan menentukan jadwal pembahasan deskripsi mata kuliah ataupun materi ataupun kurikulum namanya dari Merdeka Belajar tersebut untuk dikonversi. Oleh karena itu, Kajur akan menentukan jadwal untuk membahas materi atau deskripsi tersebut dengan dosen pengampu mata kuliah jurusan Sistem Informasi. Setelah dibahas oleh dosen bidang atau dosen pengampu mata kuliah masing-masing, maka disepakati untuk draft konversi ke mata kuliah jurusan SI dari deskripsi tersebut. Nah, lalu Kajur akan mengusulkan SK konversi tersebut yang telah disepakati di sini tadi ke fakultas. Kemudian dekan akan mengajukan SK konversi ke rektor dan berbarengan atau seiring dengan itu sambil menunggu SK rektor,
konversi mata kuliah KMMB ini, tembusan pengajuannya ditembuskan ke jurusan. Nah, di sini tembusan yang ada di jurusan yang sudah berupa draft SK konversi didistribusikan ke mahasiswa oleh admin. Tujuannya adalah sebagai pertimbangan atau sebagai bahan mahasiswa nanti untuk mengajukan konversi nilai. Oke, sebelum sampai di situ, kembali lagi ke sini. Aktivitas mahasiswa lainnya setelah mengajukan POM 1, 2, 3 dan deskripsi mata kuliah tadi, mahasiswa mengupload surat rekomendasi KMMB ini, lalu mahasiswa yang diterima, ada yang diminta SPTJM dan ada yang tidak, tergantung sekali tempat KMMB-nya. Contoh MSIB itu menggunakan SPTJM, namun ada beberapa studi independen tidak menggunakan SPTJM. Jadi mahasiswa yang diterima KMMB ini yang memerlukan SPTJM, maka mengajukan SPTJM sebagai syarat ke ketua jurusan melalui admin. Lalu ketua jurusan akan mengajukan pengantar permohonan SPTJM ke rektor melalui dekan. Dekan membuat pengantar pengajuan SPTJM ini ke wakil rektor, lalu SPTJM yang diajukan mahasiswa ditandatangani wakil rektor. Dalam hal ini, waktu mengikuti sosialisasinya adalah wakil rektor bidang kemahasiswaan. Namun tergantung sekali dari universitasnya akan menunjuk wakil rektor ataupun tim yang lain. Lalu dekan mendisposisikan SPTJM yang telah ditandatangani wakil rektor ataupun tim yang ditunjuk oleh rektor ke jurusan. Kajur meneruskan SPTJM tersebut ke mahasiswa melalui admin. Jadi admin mendistribusikan SPTJM yang telah ditandatangani didistribusikan ke mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa ini bisa melakukan KRS dan mengupload sekaligus SPTJM-nya bagi mahasiswa yang sudah diterima tadi. Nah, di sini untuk mengkonversi nilai, tadi sudah sampai di sini, bahwa tembusan SK yang dikonversi, diajukan tadi konversi SK konversinya ke rektor, ini dapat dijadikan sebagai dasar mahasiswa untuk mengkonversikan nilainya, karena di situ sudah ada kompetensi capaian pada mata kuliah dan deskripsi dari tempat magang ataupun tempat merdeka belajar. Jadi mahasiswa mengajukan konversi nilai ke jurusan itu dengan melampirkan form 5 berupa Excel, form 6 yang disetujui PA sebagai sebagai syarat, lalu di print cetak sumber nilai KMMB-nya. Nah, di sini sekaligus PA mengecek dan menyetujui form 6 mahasiswa yang berjanji untuk form 6 ini adalah form perjanjian untuk tidak melakukan hal-hal yang curang seperti itu. Lalu pada pertanyaan berikutnya, apakah ada tim KMMB yang ditunjuk langsung oleh rektor ataupun fakultas? Jadi untuk Merdeka Belajar ini ada tim PIC
dari universitas yang ditunjuk, bisa juga dari fakultas seperti itu. Nah, ini kalau memang ada dan sudah di SK-kan, maka untuk memverifikasi dan validasi nilai mahasiswa itu adalah tim dari SK yang ditunjuk oleh rektor, yaitu SK tim PIC KMMB Unsri. Jika ya juga yang di fakultas, yaitu tim PIC dosen atau fakultas, dosen fakultas atau prodi, divalidasi oleh tim dosen tersebut. Lalu nanti admin mengecek dan mengumpulkan kelengkapan POM 5, POM 6, dan atau nilai yang telah divalidasi PIC KMMB. Ini maksudnya jika tidak ada, dari sini tadi jika tidak ada, di sini tidak ada yang PIC dari Unsri atau tidak ditujukan dari Unsri untuk memvalidasi, maka ini nilai yang telah divalidasi PIC KMMB atau POM 6 seperti itu. Jadi POM 6 ini perjanjian apabila memang tidak ada atau tidak ditunjuk PIC tertentu untuk memvalidasi atau memverifikasi nilai, maka di sini ada POM 6 sebagai perjanjian mahasiswa jika melakukan hal curang seperti itu. Lalu ketua jurusan mengajukan daftar konversi nilai mahasiswa, yaitu POM 5 ke fakultas. Nah, sampai di sini fakultas yang akan melakukan konversi nilai mahasiswa. Baik, prosedur yang ada di jurusan sampai di sini yaitu sampai di fakultas. Jadi fakultas yang akan mengkonversi nilai mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.